Bapak Ibu, kita mulaikan ibadah kita untuk dapat berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sedang duduk kembali. Sebagaimana ada berdiri menghadap matamu, semua selamatkanku.
kasih setiamu Tuhan kami rasakan sungguh besar dan luar biasa, menyertai kami dari setiap tempat kerja di dalam penyampaian firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah kami umat-Mu, inilah kami hamba-hamba-Mu. Kami rindu, kami siap untuk ditaburi oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Nah, firman Tuhan yang saya bawakan pada hari ini saya ambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang tertulis di dalam Roma 1 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan, aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Puji Tuhan. Setelah dia bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik, Tuhan merubah hidupnya. Tuhan merubah namanya dari Saulus menjadi Paulus, merubah hidupnya dari penganiaya pengikut Kristus menjadi pengikut Kristus. Dia yakini, dia percaya bahwa dia sudah menerima keselamatan roh dan jiwanya di kayu salib. Maka oleh darahnya itulah dosa kita sudah dibayar lunas. Para misionaris itu yang datang dari Jerman, dari Inggris, dari Amerika Serikat, termasuklah salah satu ke Tanah Batak, Nomensen, semua menderita, semua berkorban. Jadi salah satu contoh pernah juga saya baca, ini pada abad-abad ke-18 ada seorang misionaris dari Inggris pergi dia memberitakan Injil ke Tiongkok. Apakah kedatangan saya ke Tiongkok ini sia-sia? Tuhan, apakah aku harus kembali ke Inggris dengan sia-sia? Lalu Tuhan menjawab doanya. Tuhan menjawab doanya, dia dituntun ke suatu kota kecil. Gak pernah disebut namanya, kota kecil, kota kabupaten. Di kota itu dikatakan pada saat itu alat transportasi hanya beca yang rodanya dua, lalu ditarik-tarik manusia dari depan. Kesinilah misionaris ini dituntun oleh Tuhan. Sampai di sana misionaris ini memperhatikan, rupanya di kota itu banyak tanjakan, dia jalan-jalan menanjak. Dia berpikir, oh inilah jalan masuk bagi saya. Maka pagi-pagi si misionaris ini sudah berdiri di bawah tanjakan. Begitu datang si beca yang membawa penumpang, didorongnya dari belakang. Setiap beca yang bawa penumpang mau mendaki, didorongnya dari belakang. Dia tidak peduli capeknya, keringatnya, nggak peduli dia. Bahkan jasnya pun jadi kotor. Dengan tekun dia lakukan terus sampai menuai hasil, mendorong beca. Sesudah 3 bulan dikatakan mendorong beca, mulailah nampak hasilnya. Rupanya tukang beca ini berpikir, tertarik juga atas pengorbanan dari misionaris ini. Mereka bertanya, Tuhan, mengapa Tuhan mau capek menolong kami?
Apa kata jawaban misionaris? Oh, karena saya ini adalah pengikut Kristus. Siapa Kristus itu? Kata penarik-penarik beca ini. Oh, Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dia adalah penolong. Dia sayang sama semua manusia. Maka tukang beca itu pun tertarik, diajak adalah misionaris ini ke rumahnya. Kalau begitu Tuhan, ikutlah dulu ke rumah kami. Perkenalkanlah, ajarilah kami sebenarnya sesungguhnya siapakah Yesus itu. Lalu misionaris dengan senang hati ikut ke rumah tukang beca. Dia beriakan Injil sama tukang beca sama keluarganya. Maka dalam sejarahnya di kota itu, Kristen yang pertama adalah tukang beca. Barulah mulai berkembang. Perlu juga meniru atau katakanlah memiliki karakter dari misionaris ini yang mau berkorban, tekun dan rendah hati. Jadi kalau saya dengar dari ibu ketua waktu rapat hari itu, gereja Pentakosta bertambah di Jabotabek, bertambah di Tapsel, bertambah di Riau dan di tempat lain. Haleluya. Sidang bertambah, anggota gereja Pentakosta pun banyak yang bertambah. Jadi kalau saya baca di dalam WA, luar biasa. Di gereja Mangsek sekali beribadah 625 orang. Luar biasa, puji Tuhan. Kalau melayani dengan rela berkorban, dengan ketekunan, dengan kerendahan hati. Gereja Pentakosta bangkit kualitas imannya, bangkit pula kuantitasnya, jumlah orang ini. Saya juga pernah membaca tulisan seorang bishop. Bishop ini mengumpamakan bahwa hamba Tuhan itu seperti pensil. Oh, hamba Tuhan itu harus seperti pensil, katanya. Bagaimana kalau pensil? Pensil itu bisa melakukan hal yang besar. Di tangan arsitek dia bisa membuat pola untuk bangunan, untuk membangun. Tetapi ada syaratnya. Pensil itu harus berada di genggaman tangan, harus dipegang, harus digenggam. Kalau pensil itu diletakkan di atas meja, sia-sia. Hamba Tuhan juga demikian. Bekerja harus dalam genggaman Tuhan, artinya berserah kepada Tuhan, artinya dia izinkan Roh Kudus itu menuntun pelayanannya. Takulah roh-rohana buat nanti. Iya, dan roh-rohana sedang dibuat, tetapi tetap berserah kepada Tuhan. Lalu yang kedua, pensil itu juga punya stip itu di atasnya, atau pengguna penghapus. Penghapus itu artinya untuk mengoreksi. Kalau ada nanti tulisan yang salah maka diperbaiki. Hamba Tuhan juga harus mau introspeksi, mau koreksi diri. Karena sering itu ibu Tuhan, hamba Tuhan ini mana sangat sedang nana kurang silap nih ngomong, karena manusia itu bersifat silap. Ibu Tuhan mana na silap, ibu Tuhan mana kurang lain. Demi harga diri, demi wibawa, itu kesalahan itu dipertahankan. Bila warna melihat na salah, dipertahankan. Sebenarnya hamba Tuhan harus berjiwa besar seperti pensil itu tadi. Kalau memang ada yang salah, ya perbaiki. Karena sifat manusia memang bersifat salah, bersifat silap. Semua manusia bisa silap, siapapun orang. Mengajari dohot kesabaran, artinya lembuh. Yang kenyataan namang hati. Masalah kecil dong memang. Heado pindah ada anggota di gereja Pentakosta
tu gereja nasi, tu GPD alanya sepele sebenarnya. Pajumpa may mana nung kembalasin ang panditay di jalo ni gereja ipakulingi hora samang panditay na jadi ro panditaw tangarong wata hora sa gereja Pentakosta ba haleluya do tangarong horas di Pentakosta haleluya do utro menek maruhani amat taon to sementara amat taon na Rosyan hakabibi ben nagabi Pentakosta mana na dialapi mana do boru ni Pentakosta gabi mengikut jadi kurang ada memang mengenai dogma di gereja Pentakosta yang apalah dia tu si mana do di bagasar rohangan do hata horas na dinggan do hubutonya narohanya matau na to selamat ido na hubuto artini hape muru ka magpendito ujung na laut ini kenyataan memang. Jadi memang hamba Tuhan itu ia berbisuk masuk na dinokon hati Tuhan yate. Lalu pensil itu juga dia akan meninggalkan menorehkan lukisan-lukisan yang setiap saat nanti akan bisa dilihat. Hamba Tuhan juga demikian. Dia harus melukiskan, menorehkan pengharapan manis sesuai dengan firman Tuhan, memberitakan berita surgawi kepada jemaatnya, memberikan firman harapan-harapan iman-iman yang manis, bukan meninggalkan sakit hati. Tapi kelebihan dari si pemuda ini, dia memang orang yang pintar, bijaksana. Dia pelajari semua peraturan-peraturan yang berlaku di pulau itu. Sesudah dia tahu bahwa masa jabatannya hanya 5 tahun, habis 5 tahun akan diasingkan dia ke pulau pengasingan, maka dia pasanglah strategi. Dia buat persiapan. Pada tahun kedua dia menjadi kepala suku, dipanggilnya 3 orang pemuda. Pemuda sini dulu. Apa Tuhan? Kumpul kalian bermacam-macam bibit tanaman-tanaman yang berbuah. Kelapa, mangga, rambutan, pepaya, semua kumpulkan sama umbi-umbian. Dikumpulkanlah banyak. Udah terkumpul. Itu bibit semua tanam kalian ke pulau pengasingan. Oh siap Tuhan, laksanakan, tanam. Di lapornya sudah siap semua ditanam. Lalu tahun keempat dipanggilnya lagi 3 orang pemuda. Ayo kumpulkan kalian roti, papan, atap. Lalu berangkat ke pulau pengasingan. Buat kalian di sana sebuah gubuk. Buat kalian di sana rumah, tanya. Siap Tuhan, mereka lakukan. Bapak Ibu, habis masa jabatan 5 tahun, kepala suku itu diasingkanlah ke pulau pengasingan. Apa yang terjadi? Pulau Gersang tadi sudah berubah menjadi pulau yang subur. Di sana sudah dia temukan kehidupan, ada tempat tinggal, ada makanan, sudah tersedia semua. Artinya pulau kematian itu sudah berubah menjadi pulau kehidupan. Bapak Ibu hamba Tuhan, ilustrasi ini sebenarnya kepala suku ini adalah gambaran kita hamba-hamba Tuhan. Kita lah sebenarnya kepala suku, tapi kepala suku yang pintar ini ya, nggak ikut itu yang bodoh-bodoh dulu, yang sudah jadi tulang-tulang, nggak ikut. Kita lah kepala suku yang pintar, yang bijaksana ini, yang bisa mengubah hati orang yang gersang menjadi segar oleh firman Tuhan. Hamba Tuhan lah yang menanamkan bibit-bibit kehidupan, iman untuk mengubah kematian seseorang menjadi kehidupan.
Pelayanan hamba Tuhan lah yang mengubahnya, tapi pelayanan hamba Tuhan itu juga ada masanya. Hidup kita ini ada masanya berapa tahun? 60, silakan 70, 80 atau 90 tahun ya bisa. Tapi yang jelas ada masa berakhirnya. Terpujilah Tuhan kita dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan bersekutu Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya.